Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Gimana antum nih? Alhamdulillah sehat Pengantin Ustaz. baru ini masih sehat insyaallah. Alhamdulillah segar bugar Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sakit-sakitan. Amin. Mudah-mudahan antum juga sehat sekeluarga Ustaz ya. Amin. Mudah-mudahan juga pemirsa sehat dimanapun berada, tambah iman, tambah takwa. Masya Allah. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Pemirsa, live interaktif konsultasi keluarga kali ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang terhubung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, seperti biasa Ustadz, untuk mengawali live interaktif konsultasi keluarga ini Ustadz, mungkin ada nasihat-nasihat pembuka untuk menyegarkan kita semuanya ini Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita telah masuk di hari-hari terindah sepanjang masa. Kita udah masuk malam tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang mana hari ini Anda melihat di sekitar Jember kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Kalau ada sebuah momentum hari besar ramai, padahal nih hari 10 hari ini Allah bersumpah dengan, Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr. Allah bersumpah. Allah tuh yang maha agung dan nggak mungkin dia bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, Anda bacakan hadisnya nih. Insyaallah hadis ini beberapa hari ini sering disampaikan, tapi nggak apa-apa antum dengar lagi supaya antum termotivasi dan mengerjakan sesuatu. Sebuah berita bohong ketika diulang-ulangi, terus diulang-ulangi, akhirnya orang jadi percaya. Kenapa yang benar kok nggak diulang-ulangi? Apa kata Nabi SAW? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah Azza wa Jal. Ingat, lebih dicintai Allah daripada beramal di hari-hari ini. Ini Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Mungkin ketika beliau menyampaikan bertepatan dengan masuknya awal Dzulhijjah. Nggak ada. Engkau mau cari hari-hari sepanjang masa, nggak ada yang lebih baik dari beramal di 10 hari. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Qala walal jihadu fi sabilillah, jihad pun nggak akan bisa menandingi. Jihad, antum tahu pahala jihad fi sabilillah. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah.
Apa jawab Al-Mustafa alaika salatu wassalam ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la ajidu. Gak ada, aku gak menemukannya. Aku gak menemukan amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Lalu Nabi mengajak sahabat ini untuk berfikir. Dan anak akan sampaikan agar antum juga berfikir. Hal tastati' idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa la taftur wa tasuma wa la tuftir hatta yarji al mujahid. Apakah engkau bisa ketika seorang mujahid itu meninggalkan rumahnya pergi ke medan perang, bersamaan dengan itu engkau masuk ke tempat sholatmu, lalu engkau mulai sholat dan engkau tidak berhenti sholat, lalu engkau berpuasa dan engkau tidak berhenti berpuasa sampai nih mujahid pulang. 4 bulan kau di musolam. Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Sampai bisa itu. Makanya beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Sahabat ketika bertanya, apakah jihad yang pahalanya begitu agung tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun tak dapat menandingi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang mujahid. Ada satu model mujahid. Dia keluar dengan jiwanya. Dia naik kendaraannya. Dia terbunuh, kudanya pun mati, tewas di medan perang. Itu enggak ada yang dapat menandingi. Maka hibati fillah, nasihat anak. Udah 1 hari berlalu. Tinggal 9 hari. Antum mau ngapain? Maka saatnya untuk berbuat amal soleh di hari-hari yang indah ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Baiklah pemirsa, semoga nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah tadi dapat kembali menyegarkan kita, terutama di 10 hari awal Zulhijjah ini Ustadz ya. Baik Ustadz, mungkin kita coba mulai membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Yang pertama Ustadz, ini ada dari saudari kita Karisma namanya di Provinsi Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ana izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Ustadz. Bagaimana konsep ta'aruf sesuai Islam itu Ustadz? Karena ada laki-laki yang ingin meminang Ana, tapi dia tidak mau memberikan CV dulu Ustadz. Biodatanya dia nggak mau ngirim dulu Ustadz. Dia mau langsung datang ke rumah Ana Ustadz. Tapi ada penelpon ini Ustadz, bagaimana Ustadz? Kita utamakan yang mana? Yang telepon. Yang telepon. Telepon nggak apa-apa. Telepon. Kasihan. Oh, iya, Ustadz. Baik, karena sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu siapa di mana Ibu? Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Umu Aryo di Pekanbaru, silakan Ibu. Ini ada titipan pertanyaan dari member, Ustaz. Begini, jika istri meminta kuluk, kemudian suami mengabulkan kuluk tersebut dengan syarat mengembalikan mahar. Tapi istri tersebut tidak mau mengembalikan mahar dan membatalkan kuluk tersebut. Apakah sudah jatuh talak 3? Ya, belum. Ya. Kemudian, apakah kuluk tersebut tidak sah dan apa masih ikatan suami istri? Nah, artinya khulu itu kan udah disyaratin sama suami. Ketika syaratnya tidak dipenuhi, maka tidak terjadi khulu dan tidak terjadi apa-apa memang. Suami mengatakan, aku akan khulu, asalkan dibalikin maharnya. Maka ketika tidak ada pengembalian mahar, berarti khulu tidak terjadi. Hanya sekedar pengajuan khulu. Karena namanya orang mengajukan, bisa diterima, bisa enggak. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi khulunya belum terjadi, karena memang syarat yang diminta oleh suami tidak dipenuhi oleh istri. Masih dalam ikatan suami istri Ustaz berarti ya? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa ya Ustaz. Kadang kala kan ribut suami istrinya, anak minta cerai, kata saya boleh, balikin tuh mobilnya. Mobilnya udah dijual. Kata si istri nggak punya fulus mau balikin. Ketika tidak mau kembalikan, suami berarti tidak menjatuhkan khulu. Artinya tidak menerima khulu tersebut. Karena memang khulu ini gugat cerai yang dengan pengembalian sesuatu. Gitu. Ada sesuatu yang dibalikin. Kalau memang sang istri mungkin nggak bisa ngembalikin, dia ngomong, bang, kalau mahar semua nggak mampu, gimana kalau umpamanya anak kembaliin separuh,
maka terjadi kadang-kadang negosiasi antara suami istri. Boleh gitu Ustaz ya? Ya nanti tinggal dilihat suami terima nggak. Oh gitu anak enggak lah, anak nikah lagi susah gitu kebanyakan. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, langsung sudah dijawab tadi untuk Ummu Arya di Pekanbaru. Tapi kita lanjutkan Ustaz yang tadi. Yang tadi itu, yang ta'aruf tuh. Apa namanya? Dari Kadisma di Yogyakarta Ustaz. Nah, jadi ini ada orang mau ta'aruf. Nah, mau ta'aruf. Maksain mau datang ke Maksa rumahnya. mau langsung ke rumah Ustaz. Nah. Kan perempuan sudah ngasih tahu CV-nya dulu mana gitu, tapi dia nggak mau Ustaz, langsung gitu. Iya, barakallahu. Baik, Ahibati fillah, nikah ini bukan main-main. Nikah ini adalah momentum yang indah dalam kehidupan kita. Seringkali terjadi curhatan disebabkan salah memilih pasangan hidup. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam benar-benar telah meletakkan pondasi pernikahan. Bagaimana seorang ta'aruf mengenal seseorang. Maka tatkala ada seorang laki-laki yang serta-merta mau datang ke rumah, itu sebagai tanda dia akhlaknya kurang baik. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho sama agama dan akhlak. Berarti kita tahu kan tuh Muhammad laki. Datang dalam kondisi kita tahu nih orang akhlaknya baik, nih orang agamanya masya Allah. Datang di sini kita nggak boleh nolak. Tapi sekarang nih orang kita nggak tahu tentang orang tersebut, nol. Maka gimana kita akan menyikapin orang yang kita nggak tahu? Maka nasihat anak, kalau memang tuh laki-laki tidak mau memberikan CV, tidak mau mengenalkan dirinya, dan kalaupun dia memberikan CV, bukan berarti anti udah kenal dia, enggak. Karena kalau bicara ta'aruf, sekedar tahu namanya, sekedar tahu rumahnya, sekedar tahu orang tuanya, bukan itu yang engkau perlukan dalam perjalanan kehidupan. Yang engkau perlu ketahui tentang dia, yang pertama, bagaimana hubungan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Waktu antum nikah, gimana istri antum kenal antum? Pakai CV juga antum? Pakai Ustaz, CV, terus ada bantuan abangnya, kebetulan kawan anak Ustaz. Oh, udah dikasih tahu. Kalau itu kan bener kan? Artinya ada CV sendiri nggak cukup gitu. CV sendiri nggak cukup. Maka yang diperlukan oleh seorang perempuan mengenal calon suaminya, hubungan dia sama Allah gimana. Ini urusan agama. Maka anti perlu cari tahu tentang ini. Walaupun udah dapat CV pun itu tidak jaminan. Mungkin hanya 50%. Ada gambaran lah tentang orang ini. 50%-nya mengecek apa yang ditulis di CV tersebut dalam kenyataannya. Kemudian bagaimana hubungan dia dengan makhluk lainnya. Bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Bagaimana hubungan dia sama adiknya. Bagaimana hubungan dia sama tetangga-tetangganya. Ketika engkau tahu hal itu, insya Allah, oh dia orang baik Ustaz. Dari mana engkau tahu? Dari tetangganya. Tetangganya bilang fulan masya Allah. Dari mana engkau tahu? Itu orang berbakti sama orang tuanya. Terus sama kawan-kawannya. Bagaimana sikap dia dengan kawan-kawannya? Masya Allah. Di tempat kerja, dia peduli sama kawan-kawannya. Orang yang selalu menebar senyum, suka menolong orang lain. Kalau utang nggak telat bayarnya, insya Allah itu orang baik. Maka nasihat anak, kalau memang gayanya udah seperti itu, kayaknya kunciin aja, nggak usah dibukain pintu. Selamat tinggal. Iya. Ya. Antum ada yang lainnya mungkin dikirim ke dia. Insyaallah ya, jazakumullah khairan Ustaz ya. Barakallahu fikum. Itu tadi jawaban untuk saudari kita Kadisma di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada pertanyaan Ustaz dari Alfani di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang pelit terhadap kebutuhan istri dan anak-anak? Padahal untuk kebutuhan pribadi dia sangat loyal. Dan selama pandemi ini dia tidak bekerja mencari nafkah dan sibuk asik main game Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nih, ini kan karena salah pilih suami kan. Artinya dia nggak tahu kalau suami ternyata pelit. Pelit ini termasuk akhlak buruk. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yajtami' syuhun wa imanun fi jawfil amti. Nggak kumpul tuh. Yang namanya sifat pelit bersama iman itu nggak ngumpul. Seperti air sama minyak, nggak bergabung. Di dalam hati manusia nggak ngumpul. Di situ ada sifat pelit, maka keimanan itu lemah. Di situ ada keimanan, pelit itu akan luntur. Gimana sekarang sikap istri?
mendapati suami yang seperti itu. Maka nasihat ana banyak-banyak istighfar. Kenapa kita harus istighfar? Kadang-kala memang salahnya di kita. Kenapa kok bisa dapat suami kayak gitu? Ana nggak tahu dulu, Ustaz. Gimana ngeceknya? Kan Nabi udah kasih tahu. Engkau udah dikasih tahu kalau mau nikah yang menjadi standar agama dan akhlak, tapi ternyata kita nggak ikutin itu. Akhirnya sekarang ribut. Dapat suami yang sama anak-anak nggak peduli, urusan pribadi masya Allah dia penuhin, tapi kalau urusan keluarga dia tidak penuhi. Apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama istighfar, yang kedua sabar, agar rumah tangga itu terjaga. Ya orang itu kurang lebih. Engkau lihatlah kepada kelebihan suamimu. Kalau masih ada kebaikan di diri suami, pertahankan pernikahan. Karena yang menjadi perekat rumah tangga itu adanya kebaikan yang dilihat. Nabi SAW melarang kita melihat kepada kekurangannya aja. Lihatlah kepada kelebihannya. Yang ketiga, kalau memang kebutuhan itu mendesak dan suami tidak memenuhinya, engkau boleh mengambil duit suami tanpa sepengetahuan dia. Nabi SAW ketika dapat keluhan dari Hind binti Utbah, ketika berbaiat kepada Nabi SAW, di antara poin baiat janji suci para wanita pada waktu itu adalah an la yasriqna, mereka nggak boleh mencuri. Lalu ibunya Muawiyah ini tanya, ya Rasulullah, dia katakan, gimana kalau suami kita itu kaya, dia punya duit, tapi dia nggak ngasih kita yang cukup? Apakah boleh aku ngambil duitnya tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf ma yakfik. Ambil dengan cara yang baik, yang cukup buat engkau. Artinya kalau suami kaya raya itu diambil duitnya dikit, nggak berasa. Tapi duit suami sedikit, tinggal 20.000 diambil 10.000, ketahuan apa suaminya. Jadi memang ada suami-suami yang punya duit banyak dan dia tidak berbagi sama istrinya yang cukup. Sang istri boleh, tapi untuk kebutuhan, bukan untuk ganti HP, ganti tas, ganti sepatu, ya enggak, sekedar untuk kebutuhan rumah tangga Secukupnya, Ustaz, ya? secukupnya. Barakallahu fiik. Nah, Insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Itu jawaban tadi untuk Ibu Alfani di Jawa Tengah. Baik pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Dawi di Jakarta. Ini cukup panjang, Ustaz, curhatan seorang bapak, Ustaz. Ustaz, mohon izin bertanya. Ibu saya adalah orang yang cerewet, tapi saya tahu maksudnya ibu saya adalah sayang kepada saya. Dan istri saya adalah orang yang mudah tersinggung. Ibu saya memaksa untuk saya tinggal di rumah bersamanya dengan membawa istri, tapi seringkali istri ribut dengan ibu saya. Sampai setiap kali ribut, istri mengajukan minta cerai dari saya, Ustadz. Akhirnya saya mengalah dan saya sekarang tinggal bersama istri di rumah mertua saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Dan bagaimana berbakti kepada ibu saya? Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. nah, barakallahu fiikum. Ya jamaah, ini untuk pasutri, ya, untuk pasangan suami istri. Memang banyak orang-orang yang menikah itu tanpa ilmu. Dia menikah karena kebutuhan, karena keinginan, kemudian terjadilah pernikahan. Padahal ada ilmu-ilmu yang harus dipelajarin agar pernikahan itu dijaga dan diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ngelamar kerja, ketika diterima atau sebelum diterima, dia tuh udah tahu kontrak kerjanya. Kamu mau tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya nggak usah kerja di sini. Banyak tempat kerja yang lain dan banyak orang lain yang siap kerja di tempat ini. Itu untuk urusan pekerjaan. Gimana untuk kebersamaan suami istri ini? Kadangkala ada suami-suami yang nggak belajar juga tentang hak-hak dan kewajibannya. Istri pun juga nggak belajar. Dia pikir ya udahlah, yang penting saling mencintai. Dalam perjalanan cinta itu pudar kadangkala, disebabkan adanya gangguan-gangguan yang membuat cinta itu jadi pudar. Tapi apa yang harus dilakukan seorang suami kalau kondisinya seperti tadi? Yang pertama, ketahuilah istri itu punya hak tempat tinggal.
istri punya hak tempat tinggal. Sandang pangan papan itu jadi haknya istri. Suami wajib memenuhinya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkan perempuan-perempuan itu sesuai dengan keluasan rezeki yang kalian miliki. Jadi istri nggak boleh nuntut rumah yang bagus, rumah yang bagus, enggak. Tapi sang suami harus tahu diri. Dia menempatkan istrinya di rumah yang sesuai dengan kelapangan rezeki dia. Salah satu hak dia memang nggak kumpul sama mertua, itu juga jadi hak istri. Ini para suami harus tahu, itu dia punya hak tempat tinggal. Kalau ternyata engkau memang ingin dia kumpul sama ibumu, ya silahkan, nggak apa-apa, engkau sampaikan kepada dia, engkau ajak istrimu. Tapi menjadi hak dia untuk dapat tempat tinggal sendiri. Apalagi kalau disebutkan tadi kumpul sama mertua yang ada keributan, sehingga akhirnya antum mengalah. Tapi akhirnya antum nggak berbakti sama orang tua. Antum ingin menyelamatkan istri antum, menyelamatkan ibu antum, akhirnya antum susah untuk berbakti sama orang tua. Lalu solusinya apa? Solusinya antum nggak tinggal di tempat mertua dan antum nggak usah tinggal di rumah orang tua antum. Antum sewa rumah yang dekat rumah orang tua, sehingga antum bisa tiap hari ketemu sama orang tua antum. Atau antum tidur di tempat orang tua antum, istri antum biar sewakan rumah, sehingga antum bisa mendampingi ibu antum, karena surga antum adalah orang tua antum. Ini suami, para suami ingat, Allah Azza wa Jal setelah memerintahkan untuk berbakti kepada Allah, mentauhidkannya, melarang melakukan kesyirikan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Sedangkan istri, surganya istri adalah suami. Maka nasihatnya kepada antum, antum cari rumah sewaan yang dekat rumah ibu antum. Antum nggak di rumah mertua, antum istri antum juga nggak di rumah orang tua antum, dia punya tempat tinggal walaupun nyewa, ngontrak, dan antum tetap bisa berbakti sama ibu antum. Kalau bicarakan, aduh Ustaz, sulit ini itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nggak ada yang mudah kecuali Allah yang jadikan mudah, dan Allah menjadikan yang susah itu mudah kalau Allah berkehendak. Jadi antum harus banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudara kita Ahmad Dawi di Jakarta tadi. Kemudian pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Provinsi Jawa Barat Ustaz. Panjang lagi nih Ustaz. Masya Masya Allah. Allah. Baik Ustaz, mohon izin bertanya, tapi sebetulnya ini aib. Ibu saya adalah seorang guru dengan jabatan sebagai kepala sekolah, dan ayah saya adalah pensiunan dari sebuah perusahaan. Ibu saya sudah beberapa kali ketahuan selingkuh Ustadz, dan dulu sempat dikembalikan ke orang tuanya di Bandung. Akan tetapi kakaknya menengahi dengan alasan malu kalau sampai harus bercerai. Padahal ibu saya ini aktif sekali di sosmed Ustadz, bahkan sering berinteraksi bebas dengan lawan jenis, video call di rumah tanpa malu Ustadz. Dan ayah juga sakit diabetes. Yang saya bingung, mereka ini tetap bertahan, dan seolah-olah pernikahan ini hanya sebagai formalitas Ustadz. Ayah juga sibuk dengan perempuan lain di sekitar rumah, yang mana ayah membiayai perempuan itu untuk buka toko dengan biaya full Ustadz. Nah, harusnya apa yang saya lakukan Ustadz? Mengingat ini bukan sebentar Ustadz, sudah 5 tahun kurang lebih. Jazakumullah khairan Ustadz, dari hamba Allah di Jawa Barat. Nah, ahibati fillah ya, mempertahankan pernikahan itu adalah untuk islah, untuk memperbaiki. Jadi bukan untuk untuk menahan malu. Karena kalau udah tua ya bercerai, apa kata orang, subhanallah. Ada ucapan-ucapan manusia yang kita nggak perlu menyibukkan diri dengan omongan mereka. Tapi kita harus peduli dengan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perceraian disyariatkan dalam Islam? Bahkan ada sebuah surat khusus yang bernama surat At-Talaq. Iya, tolak itu salah satu perbuatan yang paling disukai oleh iblis apabila terjadi. Tapi tolak itu sendiri adalah sebuah syariat
yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Allah sampai mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, kalau kalian menceraikan wanita, maka ceraikan mereka dalam masa iddah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang itu kumpul balik lagi in arada islaha. Kalau ingin perbaikan. Kumpul lagi nggak apa-apa. Ada keributan ya di antara suami istri, itu wajar. Tinggal sekarang apakah rumah tangga ini dapat dipertahankan atau harus bubar? Karena tadi sang penanya siapa namanya? Hamba Allah Ustaz di Jawa Barat. Hamba Allah sudah mengatakan hanya formalitas aja Ya, akhirnya. formalitas. Nggak ada pernikahan di sana. Mungkin sang ibu karena pegawai negeri, kita tahu pegawai negeri kalau bercerai ya mungkin ada hal-hal yang ribut, yang ruwet, yang harus dijalani. Tapi ingat, engkau sekarang tugasmu sebagai anak. Mengatakan kepada ayah, ayah kayaknya nggak bisa dilanjutkan pernikahan sama ibu. Kalau ibu seperti itu. Mungkin sang ibu merasa sang ayah sudah kena diabetes, mungkin tidak mampu melayani istrinya, dan istri ketika dia memiliki hasrat yang tidak terpenuhi karena suaminya dalam kondisi sakit, maka dia punya hak gugat cerai, tapi dia tidak punya hak untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan buat para suami ya, ada di sekitaran sini jamaah. Ana benar-benar kalau dengar cerita itu apa mungkin ya. Ini suami istri udah pada tua. Sang istri masih lebih muda lah biasanya. Suaminya tua, mungkin dia sudah tidak bisa lagi melayani istrinya. Istrinya gugat cerai, kata suaminya nggak usah. Udah tetap kita suami istri, engkau mau cari laki silahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kayak gitu. Maka nasihat ana buat hamba Allah itu, dia harus berusaha memperbaiki rumah tangganya supaya tidak terus dalam dosa gitu loh. Biar ibu nikah, bapak mau nikah sama yang punya warung itu, nggak apa-apa gitu loh. Atau si ibu nikah sama dia supaya nggak terus-terusan berbuat dosa gitu loh. Dalam kondisi seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Na'udzubillah min. Padahal Allah murka dengan seperti itu. Dan kita tahu ad-dayuth ya, yang Allah tidak akan melihat, dia yang akan berbicara sama dia. Apa itu dayuth? Dayuth itu orang alladzi yuqirrul munkara fi ahli. Dia melihat keluarga yang melakukan kemungkaran, dia diam aja. Sang anak juga hati-hati jangan sampai dayuth, dan sang bapak juga jangan sampai seperti itu ya. Jemaah, hidup ini cuma sebentar ya. Hiduplah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara kita di Jawa Barat. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan yang juga cukup panjang Ustaz dari Ummu Afifah juga di Provinsi Jawa Barat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin mengajukan pertanyaan. Ana menggugat cerai mantan suami lantaran suami tidak jujur. Dari awal suami suami mengatakan bahwa sudah punya rumah dan keluarganya sudah siap untuk menikah Ustaz. Tapi ada telepon Ustaz. Masya Allah. Tafadhal, Kita tafadhal. sambut dulu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Ibu wabarakatuh. siapa di mana Ibu? Dari Ummu Hafizun di Sumatera Utara, Ustaz. Muhafiza Sumatera Utara. Silakan Ibu. Ya, begini Ustaz, sebelum menikah ini lelaki sholat istikharah dulu ya Ustaz, mau menentukan pilihannya. Nah, Ada istikharah, ternyata pilihannya memang itu gitu. Nah, setelah menikah baru umur berapa bulan akhirnya mereka bercerai. Apakah ada yang salah dari sholatnya atau gimana Ustaz? Mau penjelasannya? Bukan Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ummu Hafizah di Sumatera Utara Ustaz. Nah, muhafizah. Iya. Ini udah istikharah tapi kok cerai Kok gitu cerai ya. Ustaz? Seperti Yang itu. salah di mana Ustaz ini? Nah, jamaah rahimakumullah, kita harus tahu bahwasanya al-maqadir, takdir-takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi ini. Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah. Pena itu bertanya, wa ma aktub,
Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Baik. Kembali kepada pertanyaan. Gimana Ustaz? Dia sudah istikharah tapi kok bercerai. Yang salah di mana? Kadangkala orang istikharah itu tapi hatinya udah condong sama tuh perempuan. Sehingga dampak dari istikharah itu padahal jawabannya tidak umpamanya, tapi karena dia udah condong ke sana, akhirnya dia ke sana. Maka nasihat ana buat mereka yang istikharah, tolong bacaan istikharah itu dibaca sama artinya. Engkau benar-benar minta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang sama-sama istikharah tapi kekuatan istikharahnya berbeda, jemaah. Sama-sama berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan doa. Ini dua orang berdoa, yang satu dikabulkan, yang satu tidak. Padahal Allah berjanji akan mengabulkan doa. Yang salah di mana? Kadang-kala di proses doanya. Yang fulan khusyuk tulus berdoa, yang fulan biasa-biasa aja. Maka buat yang sholat istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala, tolong engkau benar-benar menghayati apa yang engkau baca. Sehingga ketika jawaban istikharah, ada orang yang udah cinta sama tuh perempuan. Kadang-kala istikharahnya kok udah nggak enak, tapi gimana udah kadung cinta, akhirnya menikah sama tuh perempuan. Yang terjadi tengah jalan adalah perceraian. Maka nasihat ana, kalau memang sudah bercerai, ya udah takdirnya Allah SWT. Yang salah di mana? Mungkin salah di istikharahnya, mungkin salah di informasinya, mungkin salah di hatinya. Maka banyak-banyak istighfar, dan insya Allah kalau memang dia sudah istikharah dan dia menikah kemudian bercerai, pasti ada hikmahnya. Maka adalah seorang muslim itu melihat kepada hikmah di balik musibah yang terjadi. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk Ummu Hafizah tadi di Sumatera Utara. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz ya, dari Ummu Afifah di Jawa Barat. Ustaz, sebelum menikah suami mengatakan sudah siap untuk menikah, sudah siap rumah dan sebagainya. Tapi yang nyatanya, hulu itu tadi itu. Ini baru Ustaz. Iya, dia minta cerai. Ya, ini dia minta cerai kan, karena suami nggak jujur gitu. Ya, suami nggak jujur Ustaz. Mereka ini LDR Ustaz, bertemu sepekan sekali, dan setiap bertemu suami hanya memberikan sedikit nafkah dan ingin berhubungan Ustaz. Kemudian akhirnya karena tidak tahan, kami sepakat untuk menikah. Karena apa? Sepakat untuk menikah. Astagfirullah. Kami sepakat untuk bercerai Ustaz. Saling berpisah maksudnya. Karena sudah 2 bulan suami ini nggak balik ke rumah Ustaz. Nah, tapi ketika balik suami malah menuntut, minta yang sudah dikasih ke istri itu dikembalikan lagi ke Ustaz. Nggak semuanya Ustaz, tapi beberapa diminta lagi gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dipanggil untuk sidang juga suami nggak datang. Akhirnya sama hakim diputus sudah Ustaz. Sama hakim diputuskan untuk mereka ini sudah benar-benar berpisah. Gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya udah pisah kan. Tapi suami masih sering ini Ustaz, sering minta apa namanya? Masih datang ke rumah gitu-gitu Ustaz. Nah. Taib jamaah rahimakumullah, ini ya tadi anak sampaikan. Karena maharnya kan juga belum dikembalikan Ustaz tadi. Dia tidak mengembalikan mahar karena apa? Karena suaminya juga tidak datang Ustaz. Ya, artinya hakim sudah memutuskan, maka terjadi perceraian. Hanya yang dinanti itu pengembalian mahar. Tapi keputusan hakim sudah jatuh. Sudah jatuh, jadi sudah khulu dan sudah bukan suami istri. Maka tadi ketika orang nggak paham dengan hukum ya, dia berpikir enggak, Anda tidak menceraikan. Yang kok nggak datang ketika sidang gitu loh. Makanya kita sudah punya ada aturan dalam Islam itu, memang istri tidak bisa menceraikan diri sendiri. Istri itu menggugat suami agar menceraikannya lewat hakim gitu. Maka ngerasa gugat kalau memang sudah diputus oleh hakim, udah diketok, udah bukan suami istri, sehingga haram hukumnya mereka balik, kecuali memang ya suami melamar lagi, karena kan khulu ini bainuna sughra ya, artinya mereka nggak bisa rujuk lagi kecuali dengan pernikahan seperti itu. Kalau memang sang suami mau melamar lagi, tafadhol, tapi dengan nikah dengan persyaratan yang lengkap gitu. Dan istri
harus menolak suami. Karena yang akan terjadi adalah perzinaan nantinya kalau sudah bukan suami istri lagi. Tapi suami masih sering datang ke rumah terus minta Minta dilayani, uang, itulah. ya, Itu nggak boleh. Maksudnya ini karena nggak tahu hukum gitu loh. Maka istri wajib menolak. Dan dia nggak wajib taat karena memang bukan suaminya sudah gitu. Kalau dia memaksa untuk ini, Ustaz, misalkan minta uang, suami itu datang ke rumah minta uang gitu, Ustaz. Uang apa yang dia minta? Kalau memang dia tadi yang dia minta itu adalah maharnya. Dikatakan Maka nggak ada uang yang masalah. dia pernah berikan ke istri, Nah, Ustaz. kalau itu adalah nafkah gimana diminta lagi gitu loh. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa idza talaqtumu fa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi suami nggak boleh minta mahar suaminya, minta mahar dari istrinya kecuali memang dalam kondisi khulu. Jadi apa yang diberikan kepada istri, ya silahkan dituntut gitu loh. Dan tadi kan sudah ada persidangannya. Sudah, Ustaz. Sudah ada persidangan, jadi ketika suami tidak hadir, maka sang hakim yang memutuskan hal itu. Dan kesalahan ada di diri suami yang tidak hadir ketika persidangan tersebut. Maka ketika bicara dia nuntut, tafadhol dia tuntut berangkat kemana? Pengadilan. Agar berjalan sesuai dengan hukum yang ada gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Itu jawaban untuk Ummu Afifah tadi di Jawa Barat. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Umu Kembar dari Pontianak. Perempuan, Ustaz. Masya Ummu Allah. Kembar Pontianak, silakan Ibu. Ya. Afwan nih kita salah Mohon maaf dengar Ibu ini, ya. itu. Terdengarnya seperti laki-laki tadi, Ustaz. Ummu Nah. Kembar, silakan Ibu. Ini Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Ya, ini Ustadz mau nanya kalau warisan istri boleh nggak dipakai untuk akikahan anak-anak dan suami? Itu aja Ustadz. Warisan, tunggu dulu. Ya. Warisan istri Ya, yang meninggal ini siapa? misal orang tua anak Ibu, meninggal. ya ibu. Nah, orang tua ibu meninggal dunia. Ya, Ibu dapat. dapat bagian warisan. Ya, Oke, berarti itu harta milik ibu. ya. Siap. Kemudian harta itu ibu bebas mau dibikin buat apa? Oh gitu. Itu milik ibu. Oh, ya, ya. Mau dikasih suami, mau buat akikoh, mau buat kurban, karena itu sudah murni 100% milik ibu. Perkara hasilnya dari warisan, hasilnya dari kerja atau apa, karena di antara kepemilikan itu adalah dengan warisan gitu loh. Berarti ibu kalau sudah dapat uang itu milik ibu. Ibu mau kasih sama suami nggak apa-apa, mau kasih sama anak nggak apa-apa. Oh, jadi bebas ya Ustaz? Bebas, Ya, bebas. Karena itu uang sudah jadi milik ibu gitu loh. Oh, gitu Jadi ya. penggunaannya ya terserah ibu, yang penting baik ya. Karena istri kalau ngasih suami jadinya sodakoh kan. Oh, Seperti iya. itu. Oh, gitu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan juga terima kasih untuk Ummu Kembar di Pontianak yang sudah bertanya. Ini istri yang baik nih. Masya Allah. Punya fulus kasih Suami Ustaz ya. Mudah-mudahan antum dapat istri kayak gitu. Amin. Insyaallah. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Soleh di Jawa Timur. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan tips agar rumah tangga kami seperti terasa pengantin baru terus-terusan Ustaz. Jazakumullah khairan. Jamaah. Jamaah. Bagus. Insyaallah kita itu ingin rumah tangga yang seperti pengantin baru terus. Bagaimana caranya? Ya, antum lihat ketika antum kemantin baru itu apa yang antum kerjakan? Antum memanggil istri dengan panggilan sayang, ya. Suami panggil istri panggil suaminya juga sayang, masya Allah. Kemudian yang dilihat kelebihannya, tidak melihat kepada kekurangannya. Karena dengan berjalannya waktu, biasanya kita akan mengetahui kekurangan pasangan hidup kita. Tatkala antum konsen di kekurangan dia, hilang tuh hari-hari indah. Maka lihatlah kepada kelebihan pasangan. Praktekkan apa yang dipraktekkan Nabi SAW. Nabi udah tua, tapi beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang romantis. Panggil ya Aish.
Nabi tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, makan bareng ya. Kalau kepengin pengantin baru tuh biasanya antum waktu pengantin baru makan satu piring berdua nggak? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya, ini masih sekarang nih, masih sekarang. Kayaknya setahun lagi udah piringnya sendiri-sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan satu piring terus, Ustaz. Nah, artinya itu suasana itu yang perlu dihadirkan kembali. Di rumah hanya satu piring. Kalau ada tamu pinjam sama tetangga nggak apa-apa lah piringnya. Tapi di rumah hanya satu piring, sehingga ketika makan satu piring, minum satu gelas, masya Allah. Dan itu terjadi pengantin baru, masya Allah. Diambilin makanan nggak mau satu piring masing-masing, dia ingin satu piring berdua. Maka mulailah seperti itu, dan ini bisa dikerjakan jemaah. Nabi alaihissalatu wassalam, masya Allah, melakukan itu bersama istrinya. Ketika Aisyah minum dari gelas, Nabi alaihissalatu wassalam mengambil gelas yang dipakai Aisyah minum. Apa kata Aisyah? Fawadha'a fahu ala mawdi'i fiyya. Gelas itu kan bulat. Nabi alaihissalatu wassalam itu meletakkan bibirnya di tempat Aisyah minum. Kan biasanya ada bekas bibir di situ. Nabi minum di tempat itu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku menggigit daging yang bertulang itu kan, digigit biasanya. Kemudian aku serahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi itu ngambil itu daging, wa wada'a fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit. Bukan cari tempat gigitan yang belum digigit ya, daging yang belum digigit, enggak. Oh subhanallah jamaah. Ketika itu Aisyah sedang datang bulan. Nabi melakukan itu. Nabi ketika malam hari mau tidur, enggak langsung tidur, ngobrol dulu sama istrinya. Jadi ada waktu-waktu untuk bercerita, bukan hanya urusan rumah, cerita tentang hal-hal yang indah ya. Aisyah pernah bercerita sama Nabi, Nabi dengerin, Nabi cerita sama Aisyah. Dan bukan berarti rumah tangga Nabi tidak ada keributan di dalamnya, ada, dan itu bumbu kehidupan. Jadi jangan antum pikir rumah tangga Nabi itu seperti lautan yang datar, ada ombak sedikit tapi tidak besar-besar. Ombak itu yang membuat jalannya air lebih cepat lagi. Jadi lebih senang lagi kemudian istri-istri Nabi. Dan kita lihat masya Allah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga rumah tangga sampai akhir hayat. Kemudian hal yang penting ya, agar rumah tangga ini harmonis, visi dan misi harus disamakan. Karena pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan. Apa penyebabnya? Tuntutan istrinya. Nuntut nafkah yang lebih. Kemudian urusan mereka menuntut keadilan. Padahal Nabi sudah adil. Maka kalau Nabi SAW mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Jadi kalau antum didiamkan sama suami, nanti sebagai seorang istri coba lihat, mungkin ada yang nggak benar memang kalau suaminya benar. Akhirnya setelah 1 bulan turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab ya, insyaallah di ayat 28, 29 atau 27, 28 Allah mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri Nabi, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemewahan dunia, udah sini kalian, aku kasih, tapi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan hidup bersama, aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Tuh, Nabi pernah menawarkan cerai sama istri-istrinya, cerai bersyarat. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, kita bisa, aku akan kasih harta, kemudian udah kalian pulang bersama. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Jadi intinya kalau ingin harmonis, tadi visi dan misi disamakan ya. Kemudian melihat kepada kelebihan, lalu yang namanya bunga itu perlu disiramin. Kalau cuma bunga itu dia dipegang-pegang terus, nggak pernah disiramin, nggak dipupuk, layu, mati nantinya dia. Fulus juga, kasih fulus misalnya. Nah, sahih. Karena suami yang royal itu istri suka banget. Dia ngomong ya Allah mudah-mudahan banyak orang kayak engkau.
Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Abu Soleh di Jawa Timur. Semoga pernikahannya langgeng Ustaz ya. Allahumma Dan amin. juga untuk pemirsa semuanya dan kaum muslimin Ustaz ya. Kita juga mudah-mudahan. Amin Ustaz. Kita semua Amin. Ustaz ya. Amin. Nah, Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang, Ustaz. Ibu Ida Palembang. Silakan Ibu. Saya mau tanya ini, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ini anak saya ini sudah bujangan, Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi suami saya belum lama ini baru meninggal, Ustaz. Allah yarhamu, Allah yarhamu. Ahsanallahu azaaki. Jadi anak saya ini calonnya itu minta dilamar, Ustaz. Nah, Tapi saya bagaimana? belum siap Ibu. Iya, Ustaz. Soalnya bapaknya meninggalkan utang yang banyak. Udah berapa lama bapaknya meninggal Ibu? Baru 68 Hari. hari, Ustaz. Nah, Baru 68 hari ini, Ustaz. Allah yarhamu. Moga Allah merahmati suami Ibu. Ya, Ibu ingin ditunda pernikahannya. Ya bagaimana Pak Ustaz? Arab nikah butuh duitnya, Ustaz. Ini tidak ada uangnya, Ustaz. Siap. Bagaimana solusinya, Ustaz, ini? Ya, bismillah Ibu ya. Moga Allah mudahkan urusannya Ibu. Amin. Ibu Ida di Palembang. Ibu Ida di Palembang. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ya Ustaz. subhanallah. Ya jamaah rahimakumullah, ya khususnya buat Ibu Ida. Yang pertama, anak katakan innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Milik Allah yang diambil. Yang diambil itu milik Allah, bukan milik Ibu. Yang disisakan sama Allah itu juga milik Allah. Dan semua kita sedang menunggu antrian yang sama. Kita nunggu waktu yang sudah ditetapkan sama Allah. Hendaklah Ibu bersabar ya menghadapi hal ini. Baik, berkaitan dengan pernikahan anak. Sejatinya kita tahu anak itu jangan ngerepotin orang tuanya. Ketika dia hendak menikah, dia hendak melamar, ya silahkan. Engkau mampu, tafadhal. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kaulah muda. Bukan orang tua yang dipanggil. Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kaulah muda. Ini yang bujangan nih. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Dia yang punya kemampuan. Tidak merepotkan orang tua, tidak menyulitkan orang tua, hendaklah menikah. Yang nggak mampu karena tidak punya uang, tidak punya harta, puasa. Fa innahu lahu wija. Itu akan menahan dia sebagai benteng dia dari perzinaan. Ya. Nikah itu membantu dia untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini buat kaulah muda. Kalau ternyata tadi anaknya ibu mau menikah, ya sampaikan kepada anak ibu. Nah, engkau mampu enggak, nak? Ibu nggak punya uang. Bapak ninggalkan utang. Kalau engkau mampu, tafadhol. Artinya ibu nggak perlu menghalangin dia. Dia mau nikah, silahkan. Dengan kemampuan dia. Dan tanpa merepotkan ibu. Ibu senang engkau menikah. Tapi kalau engkau berharap uang dari ibu, uang dari ayah, ayahmu banyak utang. Dan sekarang juga masa pandemi ini sebenarnya masa untuk menikah buat orang-orang yang nggak mampu. Artinya kalau bicara pernikahan sekarang ini, ya insya Allah nggak terlalu perlu uang banyak. Tapi nggak tahu tradisi di Palembang ini. Kadang-kadang di beberapa daerah itu kan lamarannya sekian. Maka nasihat anak, ibu nggak usah terbebani. Ibu sampaikan kepada anak, nah ibu nggak mampu. Engkau kalau punya uang, tafadhol. Dan bisa dengan komunikasi sama pihak calon ya, sampaikan ayahku meninggal dunia ya. Insya Allah dengan komunikasi yang baik ya, apalagi kalau keluarganya itu keluarga yang agamis, yang paham agama, yang mereka ya kita tahu sendiri perempuan yang paling berkah itu yang biayanya tidak memberatkan ya. Tinggal dikomunikasikan. Artinya ibu nggak perlu menghalangi anak untuk menikah, tapi sampaikan kepada anak kondisi yang ada. Dan ibu sampaikan kita nggak bisa untuk ngutang lagi.
kondisinya memang seperti itu, tinggal nanti kalau memang sang anak mau menikah dengan kredit sama mertuanya, nggak apa-apa, engkau sampaikan kepada mertua, sekarang aku nggak mampu, mampunya sekian, tapi insya Allah ketika ada uang nanti aku akan bayarin. Mamanya di beberapa daerah kan memang maharnya banyak. Dan sampaikan kepada anak juga untuk istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tetap menuntut harta yang banyak, nggak perlu gengsi ya. Jangan sampai gara-gara gengsi akhirnya kita hidup terhinakan dengan hutang. Maka kembali kepada Ibu Ida ya. Ibu Ida berbesar hatilah. Suami ibu sudah pergi. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekarang punya anak yang mau menikah, sampaikan kepada dia kondisi yang real dengan harapan dia nerima. Kalau dia nggak nerima, umumnya dia marah-marah, ya udah kita sampaikan kepada dia ini yang ada. Dan semoga anak ibu bisa paham. Kalau anak ibu nggak paham, mungkin perlu ada orang lain yang memberikan pemahaman. Kadang-kala anak muda ini maunya kan nikahnya maunya yang mewah, yang meriah, ini itu, padahal kondisinya susah gitu. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi, terima kasih untuk Ibu Ida. Semoga jawaban dari Ustaz dapat membantu mencari jalan keluar ya. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Fulanah di bumi Allah. Masya Allah, udah Fulanah di bumi Allah ya. Nggak ngasih identitas Ustaz. Nah nggak apa-apa, Baik. yang penting pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya seorang istri umur 29 tahun. Akhir Desember 2019, saya kabur dari rumah. Kaburnya karena suami ketahuan chatting dengan perempuan lain dengan kata-kata yang mesra, Ustaz. Kemudian setelah saya kabur, saya sadar bahwa ini adalah kesalahan saya kabur dari rumah. Akhirnya saya berusaha untuk memperbaiki ini, Ustaz, menyambung komunikasi lagi. Tetapi Anda mempunyai kendala, Ustaz. Di antaranya yang pertama, orang tua suami sudah sangat kecewa dengan saya, sehingga orang tua tidak mengizinkan suami saya untuk bertemu dengan saya. Kemudian suami saya tidak ingin menceraikan saya, Ustaz, dan juga harus mengikuti apa kata orang tuanya. Jadi nggak diceraikan, nggak juga diizinkan untuk bertemu, Ustaz. Dan suami adalah milik ibunya. Apakah dalam masalah seperti ini suami harus tetap mengikuti ibunya, Ustaz, untuk tidak bertemu saya? Saya tidak ingin berlarut-larut, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. ya, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, si penanya ini sadar kalau dia lakukan salah. Seorang wanita ketika suaminya melakukan kesalahan, kita dikatakan chatting dengan bahasa yang mesra ya. Mungkin itu dosa yang dilakukan suami, tapi bukan berarti engkau punya hak untuk kabur dari rumah. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang terjadi sekarang, masalah itu semakin besar. Sehingga kau dihadapkan bukan sama suami aja, tapi sama mertua yang mungkin tidak setuju, kecewa dengan apa yang nanti lakukan. Bagaimana sekarang memperbaikinya? Perlu adanya mediasi. Ketika anti tidak mampu menyelesaikan, suami tidak mampu menyelesaikan, diperlukan adanya orang ketiga. Maka kata Allah Azza wa Jal, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau memang nggak ketemu, sekarang kan nggak ketemu sudah. Si suami bingung, ibunya nggak ridho dia menemui istrinya, si suami juga tidak menceraikan istrinya. Maka perlu adanya mediasi. Baik, ada pertanyaan yang menarik. Posisi suami itu gimana, Ustaz? Apakah dia harus taat sama ibunya? Taat sama bapaknya? Dalam kondisi seperti ini, ingat, orang tua punya hak. Tapi jangan sampai membahayakan kehidupan rumah tangga anak. Sehingga seperti yang untuk tanyakan sama Anda ya. Iya, pertanyaan itu. Jadi teman-teman itu akhirnya dia dipaksa menikah, Ustaz. Iya, seperti itu. Apakah orang tua boleh maksa anaknya menikah? Nggak boleh. Kalau aku bapakmu gitu loh, diperintahkan kepadamu untuk taat dan patuh kepadaku. Nah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Kalau ternyata ketaatan itu menimbulkan permasalahan, nggak boleh taat. Makanya para ulama mengatakan nggak boleh ayah itu memaksa anaknya, yang laki atau yang perempuan,
untuk menikah dengan seseorang yang dia tidak setuju. Apalagi pilihan anaknya ini nggak dosa gitu loh. Begitu pula mamanya anaknya mau sekolah, dipaksain sama orang tuanya untuk sekolah di satu tempat tertentu dan anaknya nggak mau mamanya. Apakah wajib taat? Di sini kalau memang ternyata itu menimbulkan kegaduhan nanti di masa depannya, nggak harus dia taat gitu loh. Maka dalam kondisi seperti ini nih anak dia punya hak, dia mengatakan ibu, aku menghormatin ibu, sampaikan. Ya ini suami ya, tapi kan sekarang yang tanya istrinya bukan suaminya gitu. Makanya kalau yang tanya istrinya, nasihat anak adalah bagaimana ada mediator lah yang mempertemukan sehingga ketemu sama suami, sampaikan kepada suami bahwasanya dalam hal seperti ini engkau nggak wajib taat gitu kalau memang masih bisa diperbaiki rumah tangga ini. Kalau bicara istri kabur dan dia mengakui kesalahannya dan kesalahan yang wajar lah orang sakit hati kemudian kabur ya, tapi dia minta maaf, insya Allah masih bisa diperbaiki gitu. Tinggal bagaimana suami berkomunikasi sama ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Yang mulai barusan itu? Ya, barusan. Mana lagi semangat-semangat ini selesai pertanyaan. Aduh, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Waktu membatasi kita Ustaz. Ayakumullah. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif Fatwa TV mulai hari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sudah ditentukan, dan informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad juga Fatwa TV dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV dan sudah terjawab dapat Anda akses melalui www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang